Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia nomor 19 Lampaseh, Kota Banda Aceh, Nikoya 106 Banda Aceh Real Radio. Bagaimana kabar Anda kalau muda pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Senang sekali Azalia Fadli kembali menyapa Anda dalam program Bincang-Bincang. Ya, sesuai dengan namanya, artinya dalam program ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik dan juga penting untuk kita bahas serta menghadirkan narasumber langsung di studio Nikoya 106 Banda Aceh Real Radio. Ya, kalau muda dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita, pasti juga berkenaan dengan kualitas pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Baik itu bagaimana dengan keamanan pangan, bagaimana dengan ketahanan pangan di Aceh. Oleh karena itu kita ingin membahasnya sebenarnya bagaimana kondisi di Aceh saat ini serta strategi-strategi dari dinas terkait pangan di Aceh ini. Oleh karena itu di studio Nikoya 106 FM kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang akan kita sapa, Kepala Dinas Pangan Aceh, Ibu Cut Yusminar API MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Ya, selain Ibu Cut Yusminar, kita juga telah menghadirkan Kepala Bidang Keamanan Pangan. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kita juga ingin membahas sebenarnya bagaimana ketahanan pangan di Aceh dan juga keamanannya seperti apa yang cukup penting juga untuk kalau muda ketahui. Namun sebelumnya untuk Bu Cut Yusminar, strategi dari Dinas Pangan Aceh ya untuk menjaga ketahanan pangan. Tapi kalau kita melihat geografis Aceh yang memang cukup luas, supaya bisa menjangkau semuanya ketahanan pangan dari tingkat petani yang mungkin melakukan penanaman hingga diterima di tangan konsumen, itu seperti apa strateginya agar bisa menjangkau seluruhnya Bu? Kita punya di kabupaten kota, di 23 kabupaten kota, kita punya petugas pendamping di sana. Oke. Jadi kita punya enumerator yang selalu mencatat stok pangan dan juga stabilitas harga pangan, tentunya sekalian juga keamanan pangan. Dan kita juga melakukan setiap tahun melakukan evaluasi mengenai konsumsi pangan. Yang masyarakat konsumsi, kita tahu apalagi masyarakat Aceh sukanya makan nasi. Sudah makan mie goreng pun kalau belum makan Karbonya nasi, harus harus nasi. Jadi ini yang kita selalu memberi penyuluhan, kenyang tidak harus nasi. Kemudian sayur-sayuran juga buah-buahan orang Aceh agak kurang dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi apalagi di pesisir kita melihat kalau sudah ada ikan, tumis ikan, udah ada nasi, itu nggak ada sayur pun nggak apa-apa. Tidak masalah dianggapnya ya. Yang sebenarnya nggak begitu. Jadi penganekaragaman konsumsi pangan itu juga tugas kami untuk memberi penyuluhan ke masyarakat supaya gizi yang dibutuhkan masyarakat itu cukup. Jadi mau megang ini udah masak daging jangan lupa sayurnya ya kalau muda ya. Jadi udah ada sirebeh, udah ada masak daging macam-macam sampai lupa mengimbangi dengan sayur. Padahal juga penting. Ya, Pak Muslim, ini kalau kita ngomongin tentang keamanan pangan, sebenarnya tahapan apa aja nih yang dilalui agar pangan itu bisa tetap terjaga dari pencemaran-pencemaran yang mungkin bisa terjadi ya terhadap pangan itu sendiri? Ya, terima kasih. Ada beberapa tahap yang harus dijalani oleh petani. Itu yang pertama saat panen. Saat panen kalau misalnya tidak harga pasar, itu panennya tetap pada udah saat waktunya. Tetapi apabila di pasar itu harga jualnya bagus, itu biasanya dipanen belum matang, belum masak, belum waktunya panen, udah dipanen. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu karena mengurangi nilai gizi. Gitu. Oh baik. Kemudian tempat penarukannya itu biasa
ditaruh sembarangan, tidak pada lingkungan yang higien, yang sanitasi bagus. Jadi itu pun bisa tercemar pada lingkungan yang kurang baik gitu. Jadi seharusnya setelah dipanen diletakkan pada tempat yang bersih supaya jangan mudah tercemar gitu. Iya, tadi kita bicarakan tentang masyarakat yang akan mengkonsumsi ya keamanan pangan ini masih lumayan rendah di Aceh. Lalu gimana dengan masyarakat petani dalam mempersiapkan pangan untuk dijual itu? Apakah untuk di Aceh sendiri standarnya sanitasinya dan lain-lainnya sebenarnya sudah cukup bagus atau seperti apa Pak Muslim? Terima kasih. Memang kalau pada tingkat petaninya itu belum juga bagus sanitasinya, tetapi di sini pada masyarakat pun juga punya peran gitu. Jadi masyarakat setelah membeli sayur, membeli pangan segar asal tumbuhan tuh, jadi mereka harus sesampainya itu menggunakan air yang mengalir dan bersih saat mencuci bahan baku pangan. Kemudian bahan pangan yang sudah dicuci ditempatkan pada wadah yang bersih, ya, sehingga mengurangi pencemaran gitu. Kemudian pisahkan pangan mentah dengan bahan pangan matang, misalnya antara sayur dengan ikan gitu, itu di tempat wadahnya itu dipisahkan. Kemudian masak dengan suhu yang tepat. Yang terakhir jaga pangan pada suhu aman. Suhu amannya Suhu seperti aman, apa nih? Suhu aman dia memang punya kriteria suhu. Contohnya misalnya kacang-kacangan, apabila tidak pada suhunya dia akan tumbuh jamur. Tumbuh jamur pada suhu dan kelembaban yang tinggi. Baik, Sekian. berarti kalau seandainya ini para konsumen ya, para kaum muda sudah lebih ngerti bagaimana penyimpanan setiap pangan ini sendiri, otomatis ketahanan dalam jangka waktu lebih lama dari pangan tersebut juga akan lebih baik ya, seperti itu ya. Benar. Tidak mudah jamuran, tidak mudah layu. Benar. Ya, ini juga yang penting untuk disosialisasikan cara penanganan, tidak hanya dari segi petani tapi juga dari segi konsumen harus pintar dalam mengolah agar semua yang kita konsumsi dalam keluarga ini gizinya bisa baik semuanya. Ya, tapi kalau untuk dari Dinas Pangan sendiri, mungkin tentang keamanan pangan ini ada strateginya nggak Pak Muslim agar semua kalangan ini bisa cukup berusaha untuk menghindari pangan dari tercemarnya? Terima kasih. Kita memang dalam melakukan inspeksi ke pasar, memang kita melakukan sosialisasi dan seterusnya berkelanjutan gitu. Karena dengan daerah kita 23 kabupaten kota yang berarti area pengawasannya yang cukup luas gitu. Jadi kita bentuk petugas-petugas di kabupaten kota untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada dari petani sampai penjual gitu. Kemudian dengan jenis pangan yang beraneka ragam, jadi itu juga agak sulit gitu, untuk dipisahkan gitu. Karena kita masih menjual beraneka ragam, enggak satu jenis gitu. Kemudian jumlah pengawas pangan kita terbatas. Jadi kita pun sekarang lagi mendidik petugas-petugas di 23 kabupaten kota supaya ini lebih terpantau sehingga sanitasi bagi lingkungannya itu lebih terjaga gitu. Kemudian tingkat kesadaran konsumen terkait keamanan pangan itu agak minim gitu. Nah, itulah yang kita dapati selama kita melakukan inspeksi ke lapangan. Ya, dan ini yang berusaha dirubah ya, mulai dari kesadaran dan juga semua pihak agar menjaga pangan dari tercemarnya. Ini cukup penting sekali kalau muda perbincangan kita tentang bagaimana ketahanan dan juga keamanan pangan di Aceh. Namun usai single yang satu ini yang mau lewat, kita akan kembali di bincang-bincang. Tetap di Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio.
Yuk kita mengenal 5 kunci keamanan pangan. Ada 5 kunci ketahanan pangan yang harus dilakukan sehingga bisa terhindar dari berbagai bahaya penyakit. Yang pertama, gunakan air dan bahan baku yang aman. Mencuci dan mengupas kulit dapat mengurangi resiko kontaminasi oleh mikroba dan bahan kimia. Yang kedua, pisahkan pangan matang dan mentah. Cairan yang ditimbulkan oleh pangan mentah seperti daging atau pangan hasil laut bisa saja terkandung mikroba. Yang ketiga, memasaklah dengan benar. Memasak pangan dengan suhu 70 derajat Celcius dapat dipastikan aman untuk dikonsumsi, terutama daging atau pangan hasil laut. 4. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan peralatan memasak karena mikroba dapat saja terbawa oleh tangan, serbet, dan peralatan memasak lainnya. 5. Jagalah pangan pada suhu aman. Suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan Aceh. Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Kalau muda Anda kembali mendengarkan bincang-bincang tentang ketahanan dan keamanan pangan di Aceh. Ya, ini kita kalau ngomongin tentang pangan ya, Bu Yusminar dan juga Pak Muslim, memang sering juga kita bahas pangan yang berasal dari tumbuhan. Tapi kalau untuk dari hasil pertanian dan perkebunan di Aceh sendiri, Bu Jud, bagaimana sejauh ini kemampuan teknologi perkebunan dan pertanian yang ada di Aceh, apakah sudah cukup memadai nih, Bu Jud? Kalau dari segi teknologi pertanian, alhamdulillah sudah mencukupi. Sudah kita juga punya BPTP di Aceh yang selalu juga membawa inovasi dan teknologi baru. Jadi kalau untuk menyangkut dengan ketahanan pangan yang menyangkut dengan sayur-sayur pangan segar asal tumbuhan. Kita di Dinas Pangan untuk ketersediaan pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, kita punya program di Dinas Pangan yaitu pekarangan pangan lestari. Jadi pemanfaatan lahan-lahan tidur, pemanfaatan lahan pekarangan di kampung-kampung itu menjadi program prioritas Dinas Pangan Aceh. Karena apa? Karena yang biasanya ibu-ibu rumah tangga, keluarga makan sayur mungkin hanya sekali, 2 kali dalam seminggu. Sekarang tiap hari mereka sudah makan sayur. Karena di pekarangan rumah, pemanfaatan lahan pekarangan mereka sudah menanam. Jadi menanam bayam, kangkung, tomat, semua kalau mau sudah masak ada. segar ya, tinggal petik aja ya. Tinggal petik aja. Ini program kami. Jadi banyak kelompok wanita tani di kampung-kampung, di pedesaan. Kami bantu di 23 kabupaten kota supaya mereka punya stok pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, cabai kecil, cabai rawit, cabai merah, semua ada di halaman rumah. Kemudian juga sisa dari mereka kebutuhan sehari-hari mereka bisa menjual. Oke. Jadi untuk ekonomi keluarga, jadi untuk hari-hari jajanan anak sekolah sudah ada di hasil penjualan sayur. Iya, ini juga Ini sering sudah ya banyak. di Banda Aceh beberapa di halaman rumah ada sayuran hidroponik ya biasanya hidroponik, ya. Ini sudah mulai nih masyarakat munculnya minat ya. Ya, malah sekarang petani-petani kita yang muda-muda, petani milenial sudah mulai menggunakan teknologi hidroponik untuk menanam sayur-sayuran. Oke. Malah di warung-warung juga saya melihat sudah mulai menanam hidroponik, apalagi yang sekarang kita lihat di restoran sudah langsung pakai menggunakan sayur-sayuran segar kayak kailan, dibuat jus pakcoy, campur green smoothie nanas, ya kalau bahasa jadi ada gaulnya. di halaman restoran mereka memetik sendiri langsung di jus di situ. Oke, ini kalau anak zaman muda sekarang kan green smoothie bikinnya. Iya. Tapi kalau kerawanan pangan sendiri ini ada waktu-waktu tertentu nggak Bu Cut, bisa terjadi kerawanan pangan atau faktor-faktor tertentu? Memang kita ada kerawanan pangan kronis dan juga transien. Kalau rawan pangan kronis itu memang mereka untuk menyediakan pangan sehari-hari itu memang sulit. Ini yang perlu dibantu juga.
Kemudian rawan pangan transien ini biasanya mendadak dan berkala. Misalnya contoh aja terjadi bencana alam banjir, yang sawah-sawah mereka yang menanam padi ini udah kena banjir. Ini yang juga kami bantu. Jadi mendadak tidak terduga mau tanam padi lagi, sawah-sawahnya sudah berlumpur, tidak bisa digunakan lagi. Tentunya ini perlu bantuan kami juga dari Dinas Pangan. Kita juga kerjasama dengan Bulog. Kita ada stok pangan untuk Aceh, untuk Provinsi Aceh ada 500 ton lebih. Kapan saja dia mau masyarakat usulkan, misalnya terjadi banjir, itu siap untuk dibantu. Berarti ini masyarakat bisa mendapatkan bantuannya ketika ada kerawanan pangan, bencana yang memang tidak terduga bisa terjadi. Tidak terduga. Iya. Dan Pak Muslim, ini kita tadi sudah membahas pentingnya keamanan pangan. Tapi ketika suatu pangan ini sudah mulai tercemar dan dikonsumsi oleh masyarakat, sebenarnya dampak apa saja yang bisa dialami? Di sini ada empat masalah utama keamanan pangan pada saat ini. Yang pertama, cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Kemudian kedua, cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar. Kemudian ketiga, penyalahgunaan guna bahan berbahaya pada pangan seperti yang dipakai borak dan glutamin pewarna. Kemudian keempat, penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Hal-hal inilah yang mengakibatkan penyakit, bisa diare, sampai kanker dan penyakit ginjal gitu. Kalau melebihi yang kita konsumsi dengan bahan pencemaran yang tinggi, itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit tersebut. Baik, tapi kalau misalnya kayak sayuran yang menggunakan pestisida, ini biasanya kan memang nggak ada ulatnya, lebih bersih gitu ya, seringnya kalau yang terlihat. Itu kalau untuk konsumen sendiri, ada triknya nggak Pak Muslim untuk mengolah agar pestisidanya mungkin bisa luntur lagi gitu? Ya, terima kasih. Itulah yang tadi yang saya katakan 5 kunci sebelum diolah atau dimasak. Itu yang pertama, dicuci daripada air mengalir supaya zat pestisida yang menempel itu kurang gitu, turun. Jadi bersih, jadi harus dicuci pada air mengalir gitu. Kemudian suhu masaknya, suhu yang dimasak pada suhu yang dibenarkan. Tapi pada dasarnya itu pada sanitasinya, pada kebersihannya. Misalnya kayak di brokoli itu di sudut-sudut tuh kalau udah dicuci dengan air mengalir itu pestisidanya turun gitu. Jadi kalau dia kuncinya harus dicuci yang bersih gitu. Oke, ini kan juga kadang-kadang kebiasaan ya nyucinya itu langsung dicelup dalam baskom seperti itu. Padahal lebih baik dengan air yang mengalir agar bisa luntur nih pestisidanya. Benar. Ya, dan apakah ada nih Pak Muslim pangan yang mungkin selama ini dianggap aman, tapi ternyata ada sisi yang dikhawatirkan dari pangan tersebut? Ada nggak Pak? Benar, ada. Ada beberapa sayur dan buah-buahan yang kita anggap bisa kita makan mentah, tapi ada efeknya. Misalnya kayak singkong itu dia racun sianida. Kalau nggak direbus ya? Iya, itu tinggi. Kemudian pada tomat gitu juga, tomat itu kalau berlebihan bisa mengakibatkan juga ke ginjal. Dan ada beberapa yang sayur dan buah-buahan tuh yang memang bisa mengakibatkan penyakit. Yang kita lihat secara kasat mata itu sehat, tetapi waktu kita konsumsi mengakibatkan penyakit gitu.
Oke, ini jadi nambah wawasan juga nih kalau muda kayak tadi kita ngomongin green smoothie, tapi nggak semua sayuran bisa dikonsumsi secara mentah. Ya, ini memang berarti artinya setiap pangan ini selain cara menjaganya yang berbeda-beda, mulai dari suhunya, penyimpanannya seperti apa, tapi juga pengolahannya ini juga berbeda-beda. Ya, ini penting ya Bu Cut ya untuk diinformasikan kepada kaum muda setiap pangan itu berbeda cara penanganannya, apalagi sekarang udah era teknologi ini, ibu-ibu sebelum masak bisa Google dulu ini bagusnya seperti apa. Ya, namun Bu Cut, ini kalau di Aceh sendiri ada tantangan nggak sih dalam menjaga ketahanan dan keamanan pangan? Kayaknya sampai saat ini belum, karena kita selalu memantau keamanan pangannya. Apalagi beras kita juga sekarang semua kilang-kilang padi harus terdaftar di kami. Jadi kami tidak memberi nomor pendaftaran apabila mereka belum kami cek di laboratorium. Apakah mereka menggunakan pemutih, apakah padi yang di beras itu mengandung pestisida, karena kan sekarang padi juga kadang-kadang mau panen masih disemprot pakai pestisida. Jadi kita mengambil sampel juga membawa ke laboratorium, mencek apakah ambang batas yang ditolerir oleh manusia bisa dikonsumsi. Jadi tapi selama ini alhamdulillah produksi beras kita yang di kilang-kilang padi aman. Jadi rata-rata kita sudah memberi nomor registrasi pendaftaran untuk kilang-kilang padi kita yang ada di Provinsi Aceh. Baik, tapi kalau misalnya dalam inspeksi atau laboratorium, pengecekan laboratorium yang dilakukan Dinas Pangan Aceh ditemukan hal-hal yang tidak baik ya jika dikonsumsi oleh konsumen, kalau Dinas Pangan sendiri ini mempunyai peran melakukan seperti mengambil penindakan atau sanksi tidak, Bu Cut? Ya, karena sekarang masih di ambang batas, masih bisa dikonsumsi. Namun demikian apabila sudah mendekati ambang batas, kami kerjasama dengan Dinas Pertanian. Karena para penyuluh di lapangan di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan, kami langsung merekomendasikan untuk menjadi perhatian. Contoh saja kentang, dulu pernah kami periksa kentang. Saat panen, untuk memudahkan panen kentang, mereka menggunakan herbisida. Jadi melakukan penyemprotan dengan herbisida yang terlalu tinggi supaya batangnya mati, mudah dipanen. Jadi kentangnya mengandung pestisida, herbisida. Jadi ini kami tegur langsung oleh para Kadis Pangan di Kabupaten Kota untuk menyampaikan ke penyuluh supaya saat panen kentang jangan dilakukan lagi penyemprotan herbisida, jangan membunuh rumput supaya mudah dipanen, tetapi efeknya ke kentang yang akan dipanen. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah sistem itu semua. Itu ya, dia. berarti ini ketika memang ada tindakan-tindakan yang mengarah ke ambang batas toleransi ini, Dinas Pangan juga ikut bekerja sama dengan Dinas Pertanian agar menindaklanjuti agar memastikan nantinya ketika apa yang dijual dan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat ini aman. Ya, Pak Muslim, mungkin sejauh ini melakukan survei ataupun inspeksi ya, apakah ada kayak temuan-temuan dari petani yang mungkin mengabaikan keamanan pangan yang penting sebenarnya untuk disampaikan? Baik, memang selama kita lakukan inspeksi ke kabupaten kota, ke pasar-pasar, itu ada yang diabaikan petani, sehingga kurangnya pemahaman petani dan produsen tentang pangan segar. Jadi mereka hanya menjual, sedangkan tentang keamanan pangannya diabaikan itu. Kemudian di kabupaten kota pun
karena kita melakukan uji juga di lapangan dengan test kit, itu uji cepat, pemeriksaan uji cepat, dan apabila kita temukan pangan segar di atas ambang batas, kita akan kirim ke laboratorium. Tapi yang terkendala sekarang, begitu kita ke inspeksi ke lapangan, sayur dan buah itu udah diangkut gitu. Supaya nggak diperiksa ya? Ketika udah kita periksa kan. Berarti kalau untuk di Aceh masih banyak ya petani yang sudah mulai sadar akan menjaga keamanan pangan. Iya, Bu Cut, tapi kalau untuk isu-isu ketahanan dan keamanan pangan ini, untuk di Aceh apakah memang berbeda dari daerah-daerah di luar Aceh? Ada nggak perbedaannya, Bu? Kayaknya nggak ada perbedaan. Nggak ada ya? Iya. Cuman kalau di luar Aceh mereka punya tim Satgas Pangan. Kalau kita malah kita tambah lagi tim ketahanan pangan dari pemerintah Aceh. Jadi ada tim Satgas Pangan, ada tim ketahanan pangan supaya kita mengontrol terus. Jadi instansi terkait misalnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Bulog, kemudian Disperindak, kami selalu bekerja sama untuk dalam ketahanan pangan. Seperti baru-baru ini kan bergejolak minyak goreng, itu kewenangannya Disperindak. Jadi kami dalam rangka ketahanan pangan menyangkut komoditi minyak goreng itu banyak kami koordinasi dengan Disperindak, karena masih kewenangan mereka sampai ke pusat juga Disperindak. Jadi alhamdulillah kami ada duduk rapat beberapa kali ya. Sekarang minyak goreng sudah bisa ditanggulangi. Jadi sekarang alhamdulillah minyak goreng menjelang Ramadan ini sudah tersedia di mana-mana. Mereknya juga bermacam-macam. Macam ya Bu ya, muncul yang baru-baru. Iya. Tapi berarti juga Dinas Pangan Aceh walaupun seperti contoh kasus minyak goreng yang kewenangan Disperindak, tapi juga ikut saling bekerja sama ya dalam menjaga ketahanan pangan ini mencukupi kebutuhan masyarakat Aceh, apalagi menjelang bulan suci Ramadan kali ini. Ya, ini seru sekali pembahasan kita tentang ketahanan dan juga keamanan pangan ya kalau muda. Tapi ini ada yang mau lewat dulu. Kita akan kembali tetap di Nikoy 106 FM Banda Aceh Real Radio. Dampak cemaran pestisida terhadap kesehatan manusia. Residu pestisida berpengaruh terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang. Residu pestisida menyebabkan kanker, cacat kelahiran, rusaknya sistem saraf endokrin, reproduktif, dan kekebalan tubuh. Pestisida antiandrogen menyebabkan perubahan orientasi seksual. Anak-anak yang mengkonsumsi pangan cemaran pestisida menyebabkan memori dan konsentrasi yang lemah. Gunakanlah pestisida sesuai anjuran agar produksi pangan segar Anda aman dan sehat. Konsumsilah pangan segar yang bebas dari cemaran kimia dan biologis. Manfaatkan perkarangan rumah untuk sumber pangan keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk sumber pangan, menjamin pangan aman dari cemaran kimia, pangan dan gizi yang beragam, menghemat belanja rumah tangga, mengantisipasi kenaikan harga dan krisis pangan. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pangan Aceh. Nikoy 106 Banda Aceh Real Radio. Kalau muda Anda kembali mendengarkan bincang-bincang tentang ketahanan dan keamanan pangan bersama dengan Kepala Dinas Pangan Aceh Ibu Cut Yusminar dan juga Kepala Bidang Keamanan Pangan Bapak Muslim. Ya, Ibu Cut, tadi kita sudah berbincang banyak ya, termasuk juga penting untuk mengkonsumsi sayuran ataupun seimbang apa yang kita konsumsi. Jangan udah konsumsi karbonya mie, tambah lagi karbonya nasi, double karbo. Ini banyak ini ya yang makan nasi tapi lauknya malah mie instan. Aduh, itu jadinya double karbo ya. Ya. Tapi sebenarnya Bu Cut, apakah ketika kita berusaha untuk menyeimbangkan apa yang kita konsumsi, ketika itu berlebihan, baik dari segi sayur, dari segi karbo dan sebagainya, itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang buruk juga? Kami Dinas Pangan memang ada bidang khusus yang menangani konsumsi pangan, satu bidang khususnya. Jadi selalu setiap tahun mengecek
keragaman konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan juga menangani pangan lokal. Jadi yang kita sampaikan tadi, karbo itu bisa juga didapatkan dari umbi-umbian, dari buah-buahan juga seperti pisang, tidak mesti harus kenyang dengan nasi. Kemudian penganekaragaman konsumsi pangan. Ini tentunya dia harus beragam, bergizi seimbang dan aman dikonsumsi. Jadi di sini kita ada program-program juga untuk penganekaragaman konsumsi pangan. Karena kalau kita lihat, kalau tidak penganekaragaman tentu gizinya juga tidak seimbang. Dan kami juga punya program-program stunting. Stunting itu kan karena juga gizi yang nggak mencukupi ya. Tidak mencukupi, makanya lahirlah anak-anak stunting. Makanya di Dinas Pangan juga kita punya program untuk menurunkan angka stunting, yaitu program pemanfaatan pangan pekarangan halaman rumah itu. Oke, ini ngomongin pangan lestari yang tadi saya sampaikan. Pangan lestari ya. Berarti kalau misalnya ibu-ibu yang sedang berusaha menaikkan berat badan anaknya, nggak muluk-muluk harus selalu menggunakan produk-produk luar negeri, membeli dengan mahal produk-produk impor, padahal bisa diusahakan di halaman rumah, sendiri ya. Produksi sayur-sayuran, buah-buahan. Oke, ini memang kalau untuk menciptakan generasi yang sehat nggak selalu harus mahal. Yang penting harus cermat apa yang kita konsumsi, memastikan itu aman dan juga memastikan gizinya juga seimbang. Ya, Pak Muslim, ini sebenarnya kalau untuk tantangan dalam menjaga keamanan pangan di Aceh, mungkin yang sering terjadi itu permasalahan apa, Pak? Terima kasih. Ini saya upaya dulu baik. Pembinaan dan penguasaan keamanan pangan yang telah kita lakukan dari bidang keamanan pangan Dinas Pangan Aceh, yaitu kita melakukan penguasaan keamanan pangan dengan pembinaan dan penguasaan pasar pangan. Jadi kita melakukan pembinaan dan penguasaan di pasar. Kemudian kita lakukan inspeksi keamanan pangan pada produk pangan yang dijual. Kemudian kita juga menguji residu pestisida dan aflatoksin dengan test kit, dan apabila diambang batas itu kita kirim ke laboratorium untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian pun kita telah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah di Aceh, sekolah tingkat SMA, yaitu memberikan sosialisasi keamanan pangan. Itu termasuk keamanan pangan jajanan anak sekolah. Iya. Itu pun kita lakukan sosialisasi. Kemudian memberi informasi keamanan pangan dengan melalui promosi keamanan pangan melalui teksu, TV, radio, buletin pangan dan baliho. Itu yang kita lakukan. Cuman tantangan yang kita hadapi dalam pelaksanaannya itu dengan luasnya jangkauan yang harus kita jajaki, 23 kabupaten kota di Aceh. Kemudian kurangnya pemahaman produsen dan konsumen terhadap pangan seperti yang kita katakan tadi. Setelah dibeli cuman sekedar dicuci gitu langsung dikonsumsi, padahal harus untuk menghilangkan pestisida atau cemaran-cemaran lainnya itu harus dicuci dengan air yang mengalir supaya itu steril gitu. Kemudian kan harapan yang kami harapkan setelah kami melakukan penguasaan itu adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan penyuluhan keamanan pangan yang kami lakukan di kabupaten kota bekerja sama dengan dinas yang menangani pangan di kabupaten kota. Kemudian
tersedianya informasi keamanan pangan melalui media elektronik dan media cetak di kabupaten kota, sehingga masyarakat bisa melihat dan bisa membaca, sehingga memahami tentang keamanan pangan. Kemudian untuk anak sekolah yang kami lakukan sosialisasi itu untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi SMA terhadap pangan segar yang aman, karena dari mereka lah bisa disampaikan sosialisasi kepada keluarga dan teman-teman itu yang lebih mudah untuk dipahami. Itulah yang mudah kita lakukan. Iya, itu dia beberapa program agar keamanan pangan di Aceh ini bisa terjaga. Ini juga sayang sekali waktu hampir mengakhiri perbincangan kita tentang ketahanan dan juga keamanan pangan bersama Dinas Pangan Aceh. Namun sebelumnya Ibu Cut, ada yang mau disampaikan nggak kepada masyarakat terkait dengan ketahanan dan keamanan pangan ini? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kita semua, khususnya masyarakat Aceh, kalau menjelang Ramadan ini, menjelang Idul Fitri, ketahanan pangan kita terjaga dengan baik. Jadi stok pangan tidak perlu menimbun-nimbun, membeli banyak-banyak untuk bulan Ramadan, tetapi stok pangan yang ada di Provinsi Aceh aman. Kemudian dari segi keamanan pangan pun sampai saat ini selama kami melakukan pemeriksaan bahan pangan segar asal tumbuhan, semua masih di ambang batas normal. Tidak ada yang berlebih-lebihan, pestisidanya, herbisidanya itu sudah kita jaga untuk aman dikonsumsi. Jadi sekali lagi masyarakat jangan khawatir, menjelang bulan Ramadan ini stok pangan tersedia dan juga keamanan pangan juga terjamin. Tidak ada ragu untuk berbuka puasa nanti dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Oke, ini jangan ragu nih ya, jangan menimbun juga karena insya Allah akan terjaga untuk ketahanan pangan kita di Aceh kali ini. Ya Pak Muslim, ada yang ingin disampaikan terakhir kepada masyarakat terkait dengan keamanan pangan mungkin khususnya? Terima kasih. Harapan saya kepada masyarakat itu selalu menjaga keamanan pangan baik sayur dan buah-buahan dengan mencuci pada air yang mengalir. Kemudian bahan pangan yang sudah cuci ditempatkan pada wadah yang bersih. Kemudian dimasak pangan dengan suhu yang tepat. Kemudian jaga pangan pada suhu aman supaya tidak berjamur, dan jangan dilakukan penumpukan seperti yang dikatakan Bu Kadis tadi, sehingga mengakibatkan pembusukan gitu. Terima kasih. Baik, ya ini memang kita harapkan juga dengan adanya perbincangan ini menambah pemahaman kalau muda dan juga keluarga, disampaikan lagi kepada keluarga yang biasa mengolah bahan-bahan pangan supaya apa yang kita konsumsi ini terjaga keamanannya dan gizinya ini juga bisa kita rasakan bersama. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pangan Aceh, Ibu Cut Yusminar API MSI atas waktunya Ibu, dan juga terima kasih banyak. Iya, dan juga terima kasih kepada Bapak Muslim, Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Aceh. Terima kasih. Iya, atas waktunya, dan pastinya juga terima kasih kepada Kolom Muda yang sudah bergabung selama 1 jam ke belakang, dan juga semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menambah kesadaran dan juga pemahaman kita bersama. Akhirnya dari Pataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia nomor 19 Lampase Kota Banda Aceh, saya Azalia Farli pamit dari Indra Dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nico, 106 FM.